inspirasi. Kami hadirkan perendah wanita untuk Anda di segmen psikologi dan juga kehidupan ya. Di siang hari ini di Lintas Palembang Siang, Kakak menemani Anda semua pendengar Lintas Palembang Siang. Dan saya sudah kedatangan narasumber kita di Beranda Wanita siang hari ini yang akan berbincang-bincang bersama kita dengan tema wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopangnya ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang adalah Ibu Linda Hastuti SPD, guru BK SMP Negeri 37 Palembang ya. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Mbak Tata. Ya Mbak aja lah ya. Iya Mbak aja, nggak usah Ibu. Mbak Linda ini merupakan guru BK di SMP Negeri 37 Palembang. Berarti kalau kita bicara soal BK nih, zaman dulu tuh ya, itu kalau udah masuk ruang BK tuh udah astagfirullah banget pokoknya ya. Kalau dulu Ya. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang beda. Iya. Kan? BK adalah ruangan bagi seluruh anak, baik yang berprestasi, baik yang bermasalah. Yang bermasalah akan diajak berprestasi, yang berprestasi akan makin berprestasi lagi. Malah yang berprestasi akan diajak bermasalah. Jangan dong. Nah itulah bedanya zaman dulu sama sekarang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dulu itu kalau misalnya udah masuk BK serem ya. Tapi kalau ngelihat guru BK zaman sekarang dan contohnya Ibu Linda sendiri nggak serem kan? Manis kan? Mengayomi. Iya mengayomi, insya Allah, amin ya Allah. Berarti banyak dong yang konseling, iya konseling, iya. Karena kan sekarang kan kalau ke BK itu sekolah pun juga udah menerapkan sekolah ramah anak. Jadi jangan selalu berpikir kalau masuk BK pasti menyeramkan. Walaupun memang 50% anak-anak masih takut sih sebenarnya. Iya masih agak takut juga. Tapi saya berusaha, kami para rekan-rekan BK membuat stigma BK yang negatif itu menjadi lebih positif sekarang. Gitu. Iya. Berarti dari ruangan pun udah dibuat senyaman mungkin ya? Iya, dibuat senyaman mungkin. Anak pun dipanggil pun selembut mungkin, seramah mungkin. Jadi gitu. Iya, jadi anak-anak kan mau gitu memberikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu kan. Oke. Sebelum kita ke temanya kita nih. Iya. Saya mau tanya dulu nih, kalau di sekolah sendiri, saat ini yang menjadi trendsetter masalahnya itu apa sih yang lagi sering banget dihadapi gitu ya? Sekarang yang lagi sering dihadapi, sebenarnya kalau yang masalah sering dihadapi di sekolah itu tergantung dengan umur sekolahnya ya. Tapi ada yang paling banyak nggak sih biasanya? Kalau untuk Kalau untuk SMP sebenarnya yang paling banyak itu adalah gimana mereka bisa mempertahankan keinginan untuk tetap belajar. Semangat belajar gitu ya. Iya, mau main-main. Jadi gimana mereka nggak ke distract dengan hal-hal lain, jangan sampai lebih banyak bermain, jangan sampai juga mereka malah mengenal yang namanya pacaran sih. Karena SMP kan masih benar-benar remaja awal banget yang kayaknya kurang tepat kalau memang mereka mengenal lawan jenis gitu. Saya percaya sih apa kata orang tua kita dulu, kalau misalnya kamu pacaran itu nanti jadi males-malesan gitu ya. Iya. Itu pasti terjadi deh. Karena kalau misalnya kita udah kenal lawan jenis ya udah pokoknya kalau diiyain gitu ya, kalau dibenarkan pasti kita selalu fokusnya ke sana ya nggak sih? Oke deh. Oke, ada sarannya enggak? Kalau nggak ada juga pakai yang satunya aja. Oke. Ada yang lebih dekat nggak sih? Yang lebih dekat dari sana? Oke, ada. Ya? Oke, mungkin bisa bergeser dikit. Atau aku deketin aja nih ya. Oke nih, udah. Udah ada, sekarang Ada. Oh, harus kayak gitu berarti posisinya. Iya. Oke. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang mengenai wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopangnya. Emang di setiap fase kehidupan wanita sama pria tuh sama apa beda sih, Mbak? Setiap manusia itu kan sama sebenarnya fase kehidupannya. Jadi saya masuk dulu ya. Aktivis sekaligus pendiri Wanita Baca, Faiza Marzuki, mulai memaknai kata wanita itu sendiri. Jadi wanita dan perempuan itu sama saja, yaitu agen yang aktif di masyarakat.
kalau ngelihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kan hanya dilihatkan bahwa wanita itu adalah perempuan, seorang istri, pembeda jenis kelaminnya dan bagaimana kodratnya gitu kan. Nah, kita harusnya merasa bersyukur. Di Indonesia sendiri itu kan kita beruntung karena adanya kehadiran Raden Ajeng Kartini, ibu kita Kartini kan, yang akhirnya membuat kita itu lebih maju sebagai wanita dengan adanya emansipasi wanita kan. Kartini itu dalam surat-suratnya kepada Nyonya Abe Denanon tertanggal 21 Januari 1901 menyatakan betapa penting peran perempuan dalam memajukan peradaban dan moralitas manusia. Kartini menyatakan bahwa perempuan merupakan soko guru peradaban, artinya melalui didikan perempuan anak-anak menerima pendidikan pertama, belajar merasakan, belajar berpikir dan belajar berkata-kata. Ya, sejalan dengan hal tersebut, ada juga pepatah yang mengatakan wanita adalah tiang negara. Jika ia baik, maka baiklah negara tersebut. Jika ia buruk, maka buruklah negara tersebut. Jika kau ingin merusak suatu bangsa, rusaklah sejarah pemudanya. Jika kau ingin merusak suatu negara, rusaklah moral wanitanya. Jadi wanita itu sangat berperan penting dalam suatu tatanan negara dan kehidupan. Tapi tentunya wanita yang baik harus membutuhkan bersinergi dengan lelaki yang baik dan tepat juga gitu Mbak. Jadi di sini itu intinya kenapa saya akhirnya mengambil tema wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopangnya. Oke. Jadi gini nih, kalau misalnya kita dibilangin harus bertemu sama seseorang pria juga yang baik ya, biar balance gitu ya, balance gitu ya. Nah, bisa nggak sih dikasih tahu ke kita semua ya, ketika kita harus menentukan nih ya, ini kan berarti hubungannya bisa kemana aja gitu ya, bisa hubungan pekerjaan ya, bisa hubungan ketika nanti kita akan mencari pasangan gitu kan ya. Gimana cara kita menentukan bahwa si ini nih baik? Karena kalau misalnya melihat sekarang ya, baru-baru ini juga ada yang viral gitu kan ya, yang viral ini gitu kan ya. Nah, itu kan juga menjadi pelajaran untuk kita semua gitu kan ya. Benar. Gimana the next ya, kita juga nggak mudah-mudahan nih dijauhkan nggak ketipu juga, nggak mengalami hal yang sama gitu. Amin. Ya, kita lewatkan sedikit terlebih dahulu ya, yang lagi viral itu kita lanjutkan dulu. Jadi balik lagi kita ke wanita ini, fase-fase kehidupan wanita. Wanita adalah manusia. Jadi wanita juga kan fase kehidupannya tuh sama seperti manusia pada umumnya. Fase kita hidup itu kan ada 4 fase ya. Yang pertama fase anak-anak. Yang kedua fase remaja. Ketiga fase dewasa, yang keempat fase lansia kan, lanjut usia gitu. Jadi di fase anak-anak ini lagi kan terbagi lagi nih. Fase anak-anak itu ada fase golden period, 1000 hari pertama, ada fase kanak-kanak awal 2 sampai 5 tahun, fase kanak-kanak menengah 6 sampai 9 tahun dan fase kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Dalam setiap fase tentunya yang dibutuhkan oleh seorang manusia dan semua manusia adalah gizi. Itu yang pasti ya. Yang pasti dalam setiap fase kita membutuhkan gizi yang baik untuk meneruskan kehidupan. Tapi dalam fase kanak-kanak ini, dari golden period sampai ke kanak-kanak awal, dimulailah peran pria tadi. Dimulai. Peran pria akan berwujud sebagai di mana adanya kehadiran seorang ayah yang baik. Dimulai dari sini, itu tadi sinerginya dengan kata Mbak, gimana caranya supaya kita enggak tertipu ya, ke depannya jangan sampai tertipu. Jadi seorang wanita itu kita juga ngerasa ya, kalau kita nggak punya role model seorang laki-laki yang baik dalam hidup kita, dari kecil kita nggak punya role model itu, kita akan sembarangan memilih pasangan. Jadi dimulai dari anak-anak ini, fase anak-anak ini, anak wanita itu membutuhkan tahu bagaimana lelaki yang tepat, lelaki yang baik yang bisa menjadi sandarannya. Di sini peran pria harus bisa menafkahi, selain menafkahi memberikan kehidupan, juga bisa memberikan kasih sayang sesuai dengan
piramida kebutuhan Maslow kan. Iya. Piramida kebutuhan Maslow itu kan setiap manusia itu kan punya kebutuhan-kebutuhannya. Yang pertama ya yang pastinya adalah kebutuhan physiological needs. Jadi kita membutuhkan itu tadi nafkah dalam hidup kan. Kemudian kita membutuhkan rasa aman, safety atau security needs. Kemudian kita membutuhkan rasa kasih sayang atau social needs. Kemudian kita membutuhkan rasa penghargaan dan kita membutuhkan aktualisasi diri. Nah, dari mulai anak-anak ini, di fase kanak-kanak, peran orang tua dan peran pria adalah sebagai ayah, ada saudara yang harus menjadi kakak atau menjadi adik yang bisa memberikan seorang wanita ini kasih sayang tadi gitu Mbak. Terus juga kan berlanjut ke masa remaja. Iya. Yang masa anak-anak ini tadi kan harus diajarkan gimana caranya agar kita seorang wanita nggak sembarang disentuh oleh lelaki kan. Iya. Nah, kita tahu batasan. Iya. Kita tahu batasan dan itu harus diajarkan nggak hanya oleh seorang ibu seharusnya. Jadi memang ayah pun harus hadir agar seorang wanita ini tahu sosok bagaimana kan yang baik untuk diri dia gitu. Tambah lagi masuk ke fase remaja, makin berat peran pria. Oh, oke. Iya. Makin berat dong, karena kan di masa remaja itu anak-anak mengalami masa pubertas kan ya Mbak ya? Iya, dia mengalami perubahan-perubahan pada tubuh, pada emosi, pada keinginan-keinginannya dan mulai fitrahnya untuk mengalami jatuh cinta. Dan di sini peran pria makin penting kan? Gimana seorang ayah, seorang kakak nggak hanya bisa menjaga dia secara fisik, tapi juga bisa menjaga dia secara psikologinya agar tidak jatuh di tangan yang salah gitu, agar dia tidak sembarang jatuh cinta dan dia bisa tahu gitu bagaimana menghadapi kehidupan yang benar di usia remaja ini gitu. Kita tahan dulu ya, Mbak Linda. Kita dengar lagu dulu ya, biar kita agak sedikit relax. Makin seru kayak pembahasan kita ya. Oke. Nah, sembari kita menunggu juga untuk yang bergabung di 0711369977, 082179279090. Masih bersama Anda, Beranda Wanita. Mendengar Messi akan berbincang-bincang dengan tema wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopangnya ya. Iya. Kita masih bersama narasumber kita di Studio Pro 1, ada Mbak Linda Astuti SPD, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 37 Palembang ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Iya. Wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopangnya. Nah, lalu ada apa lagi di dalam wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penopang ini, Pak? Iya, tadi kan fase anak-anak udah. Iya. Fase remaja udah. Tadi fase remaja ada remaja awal 10 sampai 13 tahun, remaja pertengahan 14 sampai 17 tahun, remaja akhir atau dewasa muda usia 18 sampai 24 tahun. Masuk ke fase dewasa. Iya. Fase dewasa itu dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase dewasa muda usia 19 sampai 40 tahun, fase dewasa tengah usia 40 sampai 60 tahun dan fase lansia dewasa akhir ya 60 tahun ke atas, atau kita bisa masukkan ini ke fase terakhir ya, fase lansia. Masa dewasa di awal dari umur 20 sampai 40 tahun ini kan itu adalah tempat kita ngerilis. Itu usia-usia kita sekarang nih, Mbak. Iya, maksudnya ngerilis diri kan. Di usia inilah kita mulai berkeluarga, rising lah ya kita. Iya, kita rilis semua energi dalam diri kita kan gitu. Jadi wanita-wanita di usia ini dia mulai
membuat gimana kehidupannya, apa akan sukses di karirnya, apa akan sukses di dalam keluarganya, atau akan sukses dimanapun dia berada, atau bahkan bisnisnya gitu kan. Di usia inilah di 20-40 tahun ini. Apa peran pria di sini? Peran pria salah satunya adalah menjadi suami kan. Bagaimana peran pria bisa menjadi suami yang baik. Jadi jangan dipaksa di usia ini hanya, kita kan sering berhadapan dengan fenomena yang gini ya Mbak ya. Kita sering berhadapan dengan fenomena yang misalnya dari remaja, kalau kita misalnya pacaran, yang sering agak disalahkan itu kan perempuan aja. Kenapa kamu mau pacaran sama si itu? Oh gitu. Iya kan, dari remaja kan suka gitu kan. Begitupun dengan sampai ke dewasa awal kan. Mbak, jangan jujur nih kan. Iya. Saya nggak pacaran soalnya SMP SMA. Iya, saya menghadapi itu Mbak di sekolah. Di sekolah kan. Iya, saya menghadapi. Murid yang kayak gitu kan. Iya, saya menghadapi masalah. Kami guru-guru menghadapi masalah seperti itu. Jadi ada beberapa kejadian apa ya bilangnya, masalah lah ya di sekolah, bahwa di usia itu anak SMP yang seharusnya tidak pacaran kan akhirnya mereka pacaran gitu. Itu kelas berapa sih? Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Kelas 1 tuh kan masih SD katakan. Ini mungkin karena pengaruh dari tontonan bisa jadi. Iya, tontonan. Drakor, bukan berarti drakor nggak bagus ya, karena banyak drakor juga yang memotivasi dalam kehidupan, tapi mungkin drakor yang dipilih ini drakor yang romantisme kan, jadi salah tontonan gitu kan. Akhirnya mereka pacaran. Di sana saya mencoba tidak hanya menyalahkan pihak perempuannya aja, dan guru-guru pun demikian. Alhamdulillah guru-guru di SMP 37 itu bisa berpikir jernih gitu, bahwa yang disalahkan tuh jangan dari pihak perempuannya aja, kenapa mau dengan lelakinya gitu. Saya coba juga dekati, itu tadi peran pria sebagai penopang ini kan gitu, saya coba dekati anak lelakinya, saya lihat intensitasnya untuk pacaran ini apa. Ya kita lihat kan, kami lihat sebagai guru BK, saya coba tanya, nah kenapa kamu, katakanlah si Ragil ini ya namanya ya, si perempuan ini katakanlah Dini lah, ini nama samaran ya. Ragil kenapa pacaran sama si Dini? Kalau dia jawab, iya Bu aku sayang. Gitu. Misalnya dia jawab gitu. Aku sayang. Agak geli ya kalau dengar. Tapi kan fitrah ya Mbak ya. Cinta kasih adalah sebuah fitrah kan. Tadi hierarki kebutuhan manusia tadi balik lagi kan. Cinta kasih adalah hierarki kebutuhan manusia kan. Jadi kalau dia memang tulus dari bilang, oh ya saya memang sayang, saya akan kembali lagi bicara dengan anak lelaki ini. Jadi nggak selalu menyalahkan perempuan. Saya bilang sama anak lelaki, kalau kamu sayang, kamu pasti nggak mau kan bikin si Dini ini susah. Iya, kamu sekarang bisa bertanggung jawab apa nak dengan si Dini ini gitu kan. Kamu kan juga lagi merintis untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya saya berusaha mendekati anak-anak, memberikan pengertian. Karena anak-anak sekarang itu mau mendengarkan kalau dia punya cerita-cerita yang kita bisa menghadirkan cerita nyata gitu. Nggak hanya kita menghadirkan, oh kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, tapi kita juga beberkan kenapa alasannya, dan alasannya itu bisa kita rangkum dalam sebuah cerita yang mungkin cerita itu berasal dari individu-individu yang lain yang bisa kita jadikan makna kehidupan, seperti mungkin tadi masalah kata Mbak yang lagi viral itu kan, bisa kita jadikan inspirasi untuk anak-anak di sekolah. Jadiin contoh kan. Akhirnya kalau dia jawab gitu, tapi kalau dia jawab intensitasnya apa, misalnya dia bilang, ya tidak apa-apa lah Bu, pacaran aku nih Bu, aku galak sama dia cantik, misalnya jawabannya kayak itu. Ada. Kalau dia jawab gitu, saya akan bilang sama anak perempuannya, sama si gadisnya, dia jawab kamu gini, artinya dia mencintai kamu hanya sebatas nafsu nak. Iya, harusnya kamu berpikir dengan hal itu. Jadi anak diajak untuk berpikir. Itu di masa remaja sulit kan, dari masa remaja aku kan udah. Justru yang paling sulit tuh kayaknya fase remaja. Fase remaja itu yang paling berat loh Mbak. Paling berat menurut saya ya. Bahkan kita juga kan pernah ngalami masa remaja ya. Banyak pernah ngerasa nggak sih Mbak? Pernah banyak mengalami hal-hal bodoh di masa itu. Bodoh banget. Pernah bucin. Kalau dilarang. Iya,
remaja. Nggak boleh ikut organisasi aja, nangisnya 7 hari 7 malam, ngerang-ngerang. Iya, kadang-kadang padahal orang tua tuh melarang pasti ada alasannya kan, Ada pada alasan, iya. setelah dewasa. Dan nyesel sekarang kenapa sih nggak ini gitu sih ya. Karena kita tuh seharusnya di usia remaja ini hadirnya orang tua. Gimana kalau nggak punya orang tua? Kan gitu kan. Misalnya anak yatim piatu, atau anak piatu atau anak yatim. Nah ini tugas lingkungan, ini tugas kita sebagai lembaga pendidikan agar bisa memperhatikan lebih anak-anak yang agak kurang beruntung ini gitu kan, di sekolah, di rumah, atau mungkin tetangga kita nggak boleh mendiamkan mereka gitu. Mereka harus tetap, kita nggak hanya memberinya makanan gitu kan. Kita kalau misalnya melihat ke orang kesusahan kan, kita oh ya sudah bantu dia, kasih makanan, kasih sembako, kasih apa. Padahal seorang manusia itu nggak hanya butuh secara lahir itu aja gitu kan, batinnya juga harus diberikan nafkah juga gitu. Jadi kalau mereka ngerasa ada yang peduli gitu. Iya, merasa dikasih tadi. Orang tua gitu kan ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang banyak guru-guru milenial yang memang akan paham hal itu, dan guru-guru yang memang sudah senior juga lebih paham lagi akan hal itu kan gitu. Jadi mereka kadang-kadang, aku di sekolah tuh nggak hanya sekolah di sini aja ya, sekolah-sekolah, banyak sekolah-sekolah lainnya aku ngelihat banyak sekali guru, nggak hanya guru BK itu yang berusaha, misalnya ada waktu luang nggak ngajar gitu, manggil si A, terus coba bicara dari hati ke hati gitu. Kamu sejak kapan orang tuanya meninggal gitu? Kenapa? Apa permasalahannya? Apa yang kamu rasakan? Digali, coba pelan-pelan. Apalagi ini seorang wanita ya Mbak ya. Jadi dari sana akan timbul kadang-kadang, oh gini ceritanya. Jadi guru BK itu benar-benar kayak gambaran bagi diri saya akan seharusnya kita bersyukur dengan hidup kita. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu gitu Mbak, ketika prakteknya Mbak kan mengajak bicara ya, anak-anak di sana yang tadinya nggak terbuka kata-kata, akhirnya dia terbuka ya. Ada nggak yang susah banget kayaknya, yang kita udah kulik-kulik tapi masih aja dia nggak terbuka? Ada pasti Mbak, pengalaman itu ada. Ada. Kalau udah gitu biasanya aku berusaha, dan rekan-rekan lainnya saya berusaha gitu bersama guru-guru lainnya itu mengadakan home visit. Oh, ke rumahnya? Iya, ke rumahnya, menemuin orang tuanya, nemuin keluarganya, cari lagi masalahnya apa. Bahkan walaupun sudah home visit pun kadang udah berapa kali home visit belum tentu membuahkan hasil loh Mbak. Itulah sulitnya wanita. Bahkan saya pernah, ya ini sekedar, saya nggak menyebut nama ya karena azas kerahasiaan ya. Pernah kejadian di hidup saya baru-baru ini, saya nangis karena akhirnya nggak bisa mempertahankan satu orang putri siswi saya gitu. Ya karena itu tadi himpitan ekonomi. Padahal kami udah berusaha banget untuk gimana caranya dia tetap melanjutkan sekolah gitu kan, tapi karena himpitan ekonomi dan orang tuanya lebih memilih dia untuk ya bisa membantu orang tuanya mengasuh adik-adiknya agar ibunya dengan bapaknya bisa mencari nafkah. Jadi dia nggak sekolah. Iya. Jadi kita, makanya saya mengajak rekan-rekan pendengar Pro 1 ini ya, bahwa masih banyak sekali di luaran sana, nggak hanya siswi-siswi putra dan terutama siswa-siswa putra, tapi terutama juga siswi-siswi putri yang butuh sentuhan dari diri kita gitu, bantuan dari diri kita. Kemarin alhamdulillah saat bulan puasa sudah ada seorang bapak jenderal polisi, saya nggak menyebutkan namanya, beliau membantu salah satu anak kami di sekolah dengan membelikan sepeda dan sebagainya. Ya terima kasih banget. Jadi mungkin kami guru-guru jenderal sih sedikit ya, bisa kita hitung di sini. guru-guru udah pasti kalau enggak ya sih Mbak. Dari Aceh Mbak. Dari Aceh. Aceh. Beliau dari Aceh. Jadi guru-guru BK tuh bisa menjembatani gitu ke orang-orang yang mungkin mau membantu. Bisa ditanya ke guru BK di sekolah-sekolah tersebut gitu kan, gimana mencari orang yang memang membutuhkan gitu. Itulah pentingnya guru BK juga di sekolah. Dan
Guru BK wanita akan menyentuh hati wanita dengan cara mereka sendiri kan, kayak gitu kan. Mm-mm. Iya. Baiklah kalau gitu. Nah, jadi yang menariknya ya sebenarnya ini memang udah sesuatu yang kita jalani ya Mbak ya. Sangat sering kita jalani. Wanita di setiap fase kehidupannya menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itu fase-fase itu akan dijalani setiap orang gitu kan ya. Itu tadi kita Secara umum ya Mbak ya. iya, itu kita akhirnya tadi bahas lagi balik ke fase remaja ya. Fase remaja. Kalau ke fase dewasanya itu tadi peran pria dengan seorang wanita, penopang wanita ya harus gimana bisa menjaga istrinya. Seorang istri itu kan sekarang rentan dengan baby blues, bahkan postpartum depression kan gitu kan. Gimana caranya laki-laki bisa paham akan hal itu gitu. Jadi kita sekarang jangan hanya menekankan wanita yang untuk belajar, untuk bisa mengasuh seorang anak, laki-laki juga gitu kan. Jadi saya tuh inginnya saya setelah saya menjadi narasumber di sini, walaupun dengan keilmuan saya masih sangat terbatas gitu ya, inginnya saya bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada para pendengar Pro 1 ini bahwa para lelaki itu harus bisa lebih menyentuh lagi gitu. Karena kalau menurut saya wanita yang hebat memang bisa hidup tanpa pria. Dan pria yang hebat memang bisa hidup tanpa wanita. Tetapi ketika wanita hebat bertemu dengan lelaki yang tepat, sebaliknya lelaki hebat bertemu dengan wanita yang tepat, maka akan tercipta tatanan hidup yang luar biasa. Oh gitu, Iya. gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara fase-fase tersebut, ya yang kita hadapin itu anak orang lain, anak sendiri gitu kan ya. Belum lagi kalau misalkan yang bertemunya tuh beda, katakanlah ya ketika beliau menjadi ayah sambung, ibu sambung ya, nah itu berbeda lagi gitu kan Mbak ya, ketemunya yang ini bukan anak yang memang bawaan dari suaminya yang sekarang, istrinya yang sekarang, nah pasti maksudnya fasenya juga akan berbeda lagi menghadapi situasi seperti ini ya. Maka di balik semua itu tadi saya ingin sampaikan juga, setelah kita memaknai kehidupan ya, setiap manusia itu pasti ada titik kegagalan. Iya. Tapi yang paling penting adalah bukan dia diam dalam kegagalan itu, tapi bergerak dan belajar dari kegagalan itu. Iya. Dan bergerak ini adalah bukan berarti dia harus membuka atau mengkorek. Makanya saya bilang soal viral tadi saya nggak bisa komen lebih banyak karena itu kan masalah pribadi sebenarnya. Ya. Jadi memang lebih baik itu sebagai pionir ya, artinya itu memberikan efek jerah secara hukum ya. Betul. Tapi kalau misalnya seorang wanita pun memilih akhirnya menutup lembaran itu dan dia akhirnya ya sudah, saya belajar dari sana. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kalau tidak ada kesalahan saya juga. Misalnya dia mau memilih hal seperti itu dan dia menutup hal itu, dia menyalahkan diri dia sendiri, dia bangun dan bangkit dari kesalahan dia, maka itu juga tidak salah. Baik. Iya. Oke, kita break dulu Mbak. Kita lanjutkan lagi ya. Menarik ya. Iya, menarik sekali obrolan ya. Mbak, ini juga menjadi pembelajaran buat yang single-single gitu. Iya, benar. Gimana nanti fase kehidupan berumah tangga. Iya, benar. Jadi kan sembari nunggu jodoh, ilmunya harus dipelajari. Jadi memang menikah itu butuh ilmu gitu. Nggak sedikit orang yang bisa tuh bukan karena dia nggak cinta ya Mbak ya. Justru kurangnya ilmu, benar nggak sih Mbak? Bisa Bisa jadi ya? kurangnya ilmu. Yaudah. Dan kurangnya persiapan ya. Iya, yaudah nanti kita akan lanjutkan lagi. Lanjut lagi, kita dengerin dulu yang satu ini. Oke. Kalau aku sudah menunjukkan pukul 10 lebih 50 menit kalau nggak kerasa ya, karena memang yang dibahas tuh real ya. Karena emang yang dibahas juga kan real dalam kehidupan kita kan. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi memang ya mau gimana lagi gitu kan ya. Inilah yang terjadi. Tadi bahkan waktu lagi break juga kita ngebahasnya asik banget. Iya, maaf ya benar kita nggak
Kalau Kalau diajak tadi makin seru pendengar. Nah, kita masuk lagi ke wanita di setiap fase kehidupan dan peran pria sebagai penerangannya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita ya di sesi terakhir ini, apalagi yang ingin disampaikan Mbak Ida? Tadi dewasa muda. Iya. Dewasa muda ini tadi kayak kita di waktu break tadi ya. Heeh. Menarik banget sih Mbak. Aku bahkan sampai pengen ngomongin ini lagi ulang tuh yang mana lagi gitu ya. Bener, kita wanita nggak bisa bilang kita nggak bisa tanpa Pria. tanpa pria. Kita memang harus ada pendamping Mbak Mohon gitu. maaf ya untuk yang normal ya gitu ya. Harus ditegaskan Mbak, karena kan lagi marak-maraknya kan gitu kan ya. LGBT. Iya. Tapi yang LGBT pun mereka pengen punya pasangan kan, Iya. walaupun pasangannya mungkin Ya, ya udah, skip aja Mbak. ternyata nggak suka dia malu. Oke, ya jadi memang di dewasa muda ini kita tuh kayak akhirnya masa memang kita meniti segala sesuatu. Ada yang berhasil di keluarga, tapi nggak berhasil mungkin di karirnya, iya kan? Karena hidup nggak bisa dapat semuanya kan, iya nggak sih? Ada yang berhasil di karirnya, mungkin keluarganya yang nggak bisa seimbang gitu kan. Tapi akhirnya kita sebagai seorang wanita bisa belajar dari hal tersebut. Bukan hanya untuk pelajaran untuk wanita aja, tapi untuk semua manusia, bahwa memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Dan kita harus bisa belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, sehingga kita kalau udah diberi kesempatan nih, kalau kita sebagai wanita dapat kesempatan karir yang baik, ya udah sayangi karir ini gitu kan. Kalau kita sebagai wanita yang mendapatkan keluarga yang baik, ya udah sayangi keluarga ini sebaik-baiknya gitu. Jangan mencoba membanding-bandingkan dia lebih baik atau dia lebih menyenangkan, aku lebih susah, aku lebih susah, dia lebih ya pokoknya jangan dibanding-bandingkan lah, karena hidup orang tuh udah punya jatahnya masing-masing kan. Beda gitu. ya Mbak ya. Iya. Tapi at the end of the day semua manusia itu berpasang-pasangan. Iya. Iya. Jadi ya misalnya kalau misalnya kamu bilang ya bisa kok tanpa ini segala macam gitu kan ya. Tapi bagaimana pasangan yang sesuai dengan diri kita? Bagaimana pasangan yang harus kita cari? Yang di sini di titik ini kita nggak hanya memikirkan sebagai aku milih dia agar aku terlihat wah di luar karena karirnya bagus, karena dia tampan, karena dia ini. Makanya balik-baliknya kita kalau di dewasa muda ini itu tadi yang seperti kita bahas saat break tadi, kita pasti akan lebih religius. Iya, betul. Jauh lebih religius. Akhirnya kita akan paham di fase ini, di dewasa muda usia 20 sampai 40 tahun tuh kita akan paham bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada takdirnya. Takdir, rezeki, maut, jodoh gitu. Itu balik lagi ke Tuhan. Akhirnya kita kembali ke Tuhan, kita menikmati apa yang kita miliki, kita tetap berusaha. Intinya satu, kita di usia ini kayak Mbak bilang, sempat tadi bilang dengan aku, yang penting aku jaga harga diri. Iya, seorang wanita itu yang paling mahal adalah harga dirinya kan gitu kan. Iya. Kalau udah ada harga diri nanti udah selesai. Jadi kalau misalnya selama masih ada harga diri, apapun kekurangan hidup, insya Allah bisa diatasi. Betul. Itu yang jadi penutup kita ya, jaga diri gitu ya. Sebenarnya pada akhirnya peran pria sampai kita akhir kelak, sampai kita udah nenek-nenek pun gitu tetap berperan, karena di akhir di lanjut usia kan peran pria itu adalah mungkin ada yang dapat anak-anak pria ya. Di usia lansia itu orang tua itu kadang-kadang merasa memiliki, orang tua perempuan merasa memiliki anak laki-lakinya lebih. Akhirnya disinilah tercipta sandwich generation kan. Dia switch sama posisi perempuan yang sebelumnya. Iya. Nah, jadi kita juga harus sadar sebagai perempuan bahwa kita tidak bisa menolak gitu perubahan generasi ini ya. Kalau misalkan suamimu tuh cuma punya kamu Iya, nggak bisa. Dia juga punya ibunya. Dan kita juga ada di masih milik ibunya
Iya, dan dia masih milik, iya, anak laki-laki masih milik ibunya. Dan juga kelak kita di lansia juga bisa menjadi paham Iya. sebagai mertua. Iya. Akhirnya jangan sampai ada mertua yang berkelahi dengan menantu kan. Betul. Jadi di setiap itu tadi saya bilang dari awal, dari anak-anak peran pria sebagai ayah, dari remaja peran pria sebagai ayah dan saudara, lalu kemudian di dewasa peran pria sebagai suami dan sebagai ayah juga tetap ada kan di dalam fase dewasa itu. Dan balik ke fase lansia pun masih ada peran pria dalam hidup kita. Ada anak yang harus bisa menyeimbangkan kehidupan menantu dengan mertua. Iya. Betul. Iya. Baiklah kalau begitu ya. Mudah-mudahan apa yang belum realisasi dari perbincangan kita itu semoga direalisasikan ya. Amin. Semoga kita bisa lebih baik di Lebih kehidupan baik yang ke dan depan. lebih baik. Jadi lebih baik itu nggak mesti nunggu perayaan tahun baru ya pendengar ya. Jadi kapanpun asal ada keinginan ya lah Mbak, itu kan bisa langsung gas kita jadi lebih baik. Hari baru harus dengan Iya, perubahan baru juga. Nah, iya, semoga. Semoga amin ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Linda Stuti sudah Sama-sama. satu sudah mengedukasi kita semua. Sukses terus untuk karirnya. Amin ya Allah, amin. Amin dan semangat terus ya untuk segala sesuatunya Mbak. Iya. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda juga yang topik berbeda pastinya ya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mendengar baru saja kita Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah.